صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat muslim yang berbahagia, kali ini kita akan membicarakan tentang masalah rizki. Kata rezeki dalam bahasa Indonesia itu berasal dari akar kata bahasa Arab, yakni razaqa yarzuqu rizqan, yang secara etimologi memiliki arti pemberian. Menurut Ibnu Al-Manzur, seorang pekamus, sastrawan, sejarawan, ilmuwan di bidang fiqih dan bahasa Arab yang hidup pada tahun 630 Hijriah sampai dengan 711 Hijriah, dalam Lisanul Arab, bahwa hakikat rizki tidak hanya berwujud harta atau materi saja, namun ia bersifat lebih luas dari itu. Semua kebaikan dan maslahat yang dinikmati seorang hamba terhitung sebagai rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih menurut Al-Manzur, rizki dibagi menjadi dua, yakni rizki lahiriah dan rizki batiniah. Sahabat, kalau kita renungkan hidup manusia ini, sebagian besar waktunya dihabiskan untuk mencari rizki, untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Tidak peduli siang dan malam, kalau itu menghasilkan banyak rezeki, maka dilakukan. Ada yang bilang kepala dijadikan kaki, kaki dijadikan kepala, dilakukan demi mendapatkan rezeki. Ada lagi yang saking tamaknya terhadap rezeki hingga tidak ada lagi melihat apakah itu halal atau haram. Kadangkala saking susahnya mencari rezeki, ada yang sampai putus asa dengan beban hidupnya hingga menjadi gila atau melakukan hal-hal yang di luar akal sehat manusia. Sahabat, kita perlu belajar bagaimana Allah mengajarkan tentang rizki ini di dalam Al-Quran, dan bagaimana Rasulullah memberikan tuntunan tentang rizki ini, sehingga sebagai muslim kita bisa bersikap dan berbuat dengan benar dan tepat terhadap rizki sesuai petunjuk Allah dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat muslim, beberapa pelajaran dari Al-Quran dan As-Sunnah terkait dengan rizki, diantaranya yang pertama yang menyatakan bahwa hanya Allah lah pemberi rizki atau Ar-Razzaq. Ini dinyatakan dalam surat Ar-Rum ayat 40. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzi khalaqakum thumma razaqakum thumma yumitukum thumma yuhyikum. هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء
subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Allah lah yang menciptakan kalian, kemudian memberi kalian rizki, kemudian mematikan kalian, kemudian menghidupkan kalian kembali. Adakah di antara yang kalian sekutukan dengan Allah itu yang dapat berbuat sesuatu dari yang demikian itu? Maha suci Dia yang maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Sahabat muslim, selanjutnya yang menyatakan bahwa semua makhluk ditanggung rizkinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dan tidak ada satupun makhluk yang berjalan di muka bumi ini, melainkan Allah lah yang memberi rizkinya. Surat Hud ayat yang ke-6. Kemudian ayat yang lain dalam surat Al-Ankabut ayat 60. Wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha. Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwas sami'ul alim. Dan berapa banyak binatang yang tidak dapat membawa atau memperoleh rizkinya sendiri. Allah lah yang memberi rizki kepadanya dan kepada kalian. Dan Dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Sahabat muslim, pelajaran selanjutnya adalah yang menyatakan bahwa Allah telah menetapkan rizki. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 26, Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah. Innallaha bikulli syai'in alim. Allah melapangkan rizki bagi siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, dan Dia pula yang menyempitkan baginya. Sesungguhnya Allah maha mengetahui segala sesuatu. Dalam surat yang lain, Asy-Syura ayat 27, Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau basatallahu ar-rizqa li'ibadihi labaghaw fil ard. Walakin yunazzilu biqadarin ma yasha'. Innahu bi'ibadihi khabirum basir. Dan jikalau Allah melapangkan rizki kepada hamba-hambanya, tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi. Tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendakinya dengan ukuran. Sesungguhnya Dia maha mengetahui keadaan hamba-hambanya, lagi maha melihat. Tentang ayat ini, Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan dalam tafsirnya, Allah memberi rizki kepada mereka sesuai dengan pilihannya. Dan Allah selalu melihat manakah yang maslahat untuk mereka. Allah tentu yang lebih mengetahui manakah yang terbaik untuk mereka. Allah lah yang memberikan kekayaan bagi mereka yang Allah menilai pantas menerimanya. Dan Allah lah yang memberi kefakiran bagi mereka yang Allah menilai pantas untuk menerimanya. Sahabat muslim, Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan sebuah hadis yang panjang yang di dalamnya ada penjelasan bahwasanya Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh pada bayi yang dalam kandungan berusia 4 bulan. Kemudian
menetapkan 4 perkara yang salah satunya adalah menetapkan rizkinya. Saya bacakan hadisnya yang terdapat dalam kitab Arba'in Nawawi, hadis yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. Ini hadis ini masih ada terusannya. Kita cukupkan membacanya sampai di sini dan kita fokus pada kalimat thumma yursalul malaku fayanfuhu fihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimatin bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'idun. Sesungguhnya lantas diutuslah malaikat dan meniupkan ruh padanya, dan dia diutus dengan 4 ketetapan rizkinya, ajalnya, amalnya, dan celaka atau bahagianya. Jadi sahabat, Allah sebagai Ar-Razzaq atau pemberi rizki telah menjamin rizki bagi semua makhluknya. Dan semua manusia dan makhluk yang lain telah ditetapkan kadar ukuran rizkinya masing-masing. Selanjutnya mari kita lihat bagaimana tuntunan Allah dan Rasulnya dalam kita mencari rizki dan bagaimana membelanjakan rizki. Yang pertama, kita dituntun untuk mencari rizki yang baik. Nabi Muhammad SAW bersabda, saya bacakan bahasa Indonesianya, wahai manusia, bertakwalah kepada Allah dan pilihlah cara yang baik dalam mencari rizki. Karena tidaklah suatu jiwa akan mati hingga terpenuhinya rizkinya. Hingga terpenuhi rizkinya. Walau lambat, rizki tersebut sampai kepadanya. Maka bertakwalah kepada Allah dan pilihlah cara yang baik dalam mencari rizki. Ambillah rizki yang halal dan tinggalkanlah rizki yang haram. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sahabat, kemudian mari kita lihat bagaimana tuntunan Al-Quran, bagaimana kita membelanjakan rizki. Yang pertama dalam surat Al-Baqarah ayat 172, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rizki yang baik-baik yang kami berikan kepada kalian dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar kepadanya kamu menyembah. Jadi nasihat ini adalah rizki yang pertama adalah untuk dinikmati, dimakan yang memang berupa makanan, kemudian disyukuri setelah kita mendapatkan rizki dan kita nikmati, kita gunakan, maka kita syukuri. Kemudian yang kedua, untuk diinfakkan sebagian rizki. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 254. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun.
Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah di jalan Allah sebagian dari rizki yang telah kami berikan kepada kalian. Sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi syafaat. Dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. Jadi nasihatnya adalah kita diminta untuk meninfakkan sebagian rizki yang kita terima. Sahabat muslim, selanjutnya bagaimana tuntunan Allah dan Rasulnya agar rizki kita menjadi berkah? Jawabannya adalah 3S. Syukuri, sedekahkan, dan silaturahmi. Yang pertama, syukuri. Dalam surat Ibrahim ayat 7, La in syakartum la azidannakum. Jika engkau bersyukur, niscaya kami benar-benar akan menambahimu. Yang kedua, sabda Rasulullah SAW berkata kepada Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anha, Anfiqi wa la tuhsi fayuhsiyallahu alaik. Berinfaklah, janganlah engkau menahan diri dari berinfak. Akibatnya Allah akan memutus berkah darimu. Kemudian yang berikutnya Rasulullah bersabda, Man sarrahu ayyubsatalahu fi rizqihi wa ayyunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin dilapangkan dalam rizkinya dan ditunda ajalnya, hendaklah ia menyambung tali silaturahmi. Jadi supaya rizki kita menjadi berkah, syukuri, sedekahkan, dan sambung silaturahmi. Sahabat muslim, mari kita menjadi orang-orang yang cerdas dalam mengelola rizki. Cari rizki dengan ikhtiar dan tawakal, pilih rizki hanya yang halal, dan jadikan rizki sebagai modal untuk beramal. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.